Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam serial 10 renungan menjelang Pentakosta. Di hari yang kedua ini kita secara khusus akan merenungkan satu tema, yaitu kita adalah milik Allah dan Roh Kudus diberikan sebagai materai dan jaminannya. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam surat 2 Korintus, pasal yang pertama, ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, sebelum lebih jauh merenungkan bagian ini, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih berkenan menyapa kami melalui firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk memahami dan terlebih lagi bisa menghidupi apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Kalau saat ini kami sedang bergumul dengan keraguan akan kehadiran Engkau dan juga kasih-Mu dalam hidup kami, kiranya firman-Mu pada hari ini boleh terus meneguhkan kami bahwa kami adalah milik-Mu. Kami sungguh menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, salah satu kebenaran yang sangat indah dan begitu penting yang disaksikan Alkitab adalah kebenaran bahwa kita semua yang ada di dalam Kristus, kita adalah milik Allah. Saudara, pernahkah kita bayangkan bahwa kita adalah milik dari Allah yang menjadikan dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Dan kalau kita perhatikan apa yang Paulus tulis tadi, Tuhan memateraikan dan menjaminnya dengan memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi saudara, Allah sendiri yang menjadi materai dan jaminannya. Saudara, ini kebenaran yang begitu indah yang Alkitab berikan kepada kita. Tapi sayangnya saudara, di tengah berbagai lika-liku kehidupan, pergumulan dan masalah yang kita alami, seringkali kebenaran yang indah ini dengan mudah kita ragukan. Bahkan kita lupakan. Waktu mengalami pergumulan, entah itu sakit penyakit, konflik, kesulitan dalam keluarga, atau tekanan-tekanan dalam studi, pekerjaan, dan pelayanan, kita akhirnya bertanya-tanya, kalau saya adalah milik Tuhan, mengapa Dia seperti masa bodoh terhadap apa yang saya sedang alami? Bukankah saya ini miliknya? Mengapa Tuhan seolah-olah menjadi begitu jauh dan asing bagi saya? Saudara, pikiran seperti ini memang wajar muncul, apalagi waktu kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Tetapi kalau kita sejenak merenungkan apa yang disaksikan Alkitab, menjadi milik Allah memang tidak menjamin hidup kita lancar dan tanpa masalah. Saudara, sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, ada kalanya umat kepunyaan Tuhan harus mengalami pergumulan hidup yang tidak mudah. Bisa jadi kesulitan dan masalah yang kita hadapi itu lahir dari kelemahan dan dosa-dosa kita. Tapi ada kalanya juga pergumulan dan kesulitan hidup memang kita alami karena kita memang hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Atau mungkin saudara, kesulitan dan masalah kita harus alami karena Tuhan memang sedang membentuk dan memurnikan kita. Untuk menjadi milik kepunyaannya yang semakin murni, kadang kita harus melewati guncangan, rasa sakit, bahkan proses-proses yang lebih panjang. Saya ingat saudara, beberapa tahun yang lalu dalam masa persiapan pernikahan, saya dan istri pergi ke daerah Pasar Baru. Kami datang ke beberapa toko emas. Ada beberapa cincin yang saya lihat modelnya sama tapi kok harganya beda jauh gitu ya. Lalu saya tanya dan penjualnya mengatakan, "Pak, yang ini lebih mahal karena dia emas yang lebih murni." Saudara, logam yang makin murni lahir dari proses pemurnian yang lebih lama dan seringkali lebih menyakitkan. Sehingga sekali lagi menjadi milik Allah memang tidak menjanjikan bahwa hidup kita akan bebas dari pergumulan dan masalah. Tapi satu hal yang Tuhan pastikan adalah kehadirannya yang menyertai kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Oleh karena Roh Kudus sebagai materai dan jaminan telah diberikan dalam hidup kita. Saya pernah mendengar satu kalimat yang sangat indah. Lebih baik berjalan di tempat yang gelap, tetapi bersama Allah, daripada berjalan di tempat terang, namun sendirian. Saudara, apa yang membuat kita sulit melangkah?
untuk menjalani hari-hari kita ke depan? Apa yang membuat kita takut dan khawatir untuk menghadapi hari-hari ke depan? Kiranya kebenaran bahwa kita adalah milik Allah dan penyertaan dari Allah sendiri melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita menyemangati dan menguatkan kita untuk melangkah, untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami adalah milik-Mu, dan karena kami adalah milik-Mu maka Engkau berjanji akan menyertai kami. Di dalam kehidupan yang tidak mudah yang saat ini mungkin sedang kami alami, kami belajar untuk meyakini bahwa penyertaan Tuhan adalah hal yang paling kami perlukan. Dan kami bersyukur bahwa Roh Kudus Engkau telah berikan di dalam hidup kami untuk boleh berjalan bersama dengan kami, sehingga betapapun sulitnya kehidupan yang harus kami jalani, kami bisa jalani dengan penuh keyakinan karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk perenungan ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.